Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama tidak bosan kita bersyukur kepada Allah yang mana pada siang hari ini kita tetap diberinya langkah yaitu untuk menuju majelis ini, itu dalam rangka kegiatan rutin kita yang diadakan sekali seminggu yang tepatnya pada hari Jumat. Hari ini adalah hari Jumat. Kedua kali salawat berinsalam mari kita sama-sama mengirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim uswatul hasanah, ibu ahli bait keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami sedikit menyampaikan yaitu tentang akhlak tercela. Akhlak itu banyak ibu-ibu ya. Akhlak itu bisa jadi kita ambil dari sifat boros atau mubazir, itu termasuk juga akhlak tercela. Jadi harta merupakan salah satu nikmat dari Allah untuk manusia. Jadi harta merupakan perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Jadi yang kita miliki di dunia ini itu adalah perhiasan. Jadi perhiasan itu ketika kita dipanggil oleh Allah tinggal semuanya di atas dunia ini. Jadi di dalam memelihara nikmat yang diberikan Allah itu tentu ada etika-etikanya dan juga itu ada akhlak baik, ada akhlak buruk di dalamnya karena setan selalu berteman dengan manusia tersebut. Jadi akhlak ini yang kita uraikan hari ini itu tentang boros ataupun mubazir. Boros mubazir itu tentang makanan bisa jadi, tentang hal-hal lain bisa jadi, mungkin tentang harta benda. Kalau kita dalam rumah tangga itu tentu ada memiliki setidaknya uang. Uang itu kita kelola. Kalau kita mengelola uang dengan boros atau mubazir, tentulah ekonomi kita itu sama dengan dikawani setan. Jadi dalam hidup ini setan itu menghasut manusia, itulah tugasnya. Jadi setan itu berteman dengan kita kalau kita mubazir. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi bisa jadi kita dengan anak-anak melakukan mubazir. Jadi tidak dengan nasi yang tumpah saja, tidak dengan makanan yang terlalu banyak dimasak saja. Akan tetapi amal-amal yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi kalau kita pandai di dalam hidup ini tidak banyak mubazirnya, maka Allah itulah amal yang soleh bagi kita. Jadi benar bahwa harta adalah faktor yang penting untuk keberlangsungan hidup dan maslahat manusia. Jadi kalau kita berpikir pasti menjadi hakikat ini, menjadi hakikat bagi kita. Karena kita tidak membuang harta kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dunia ataupun akhirat. Jadi kalau kita sebagai manusia yang beriman atau manusia yang soleh, maka kita jauhkanlah sifat mubazir tersebut karena itu termasuk akhlak tercela.
Jadi ada faktor penyebab sifat boros dan mubazir ini, Bu. Sifat kita sebagai manusia ini ada di dalam melaksanakan mubazir itu. Yang pertama mungkin kita tidak mengetahui ajaran Islam. Nah, itu orang-orang yang kurang agamanya, maka hidupnya akan banyak mubazir. Jadi mubazir itu adalah temannya setan. Jadi makanya kalau kita ini insya Allah nggak akan mubazir ya Bu ya. Jadi kalau orang beriman itu dia tidak akan mubazir karena dia tahu itu adalah kawannya setan. Jadi mubazir itu hal yang dilarang oleh Allah untuk umatnya. Jadi kita dilarang bermubazir. Akibat sifat boros ini adalah timbul kekecewaan dan penyesalan. Sebagaimana dalam Al-Quran juga surat Al-Isra ayat 29 yang artinya, janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu atau pelit. Nah, jangan pula kita lakukan itu gara-gara tidak boleh mubazir tadi. Dan janganlah pula engkau terlalu mengeluarkannya atau boros. Jadi sedang-sedang hidup ini bolehnya. Dilarang oleh Allah boros dan juga tak boleh pula pelit. Juga karena ini akan membuatmu menjadi tercelah dan menyesal. Contohnya kalau kita mubazir Bu, masak ukuran 5 orang dimasak banyak juga, nanti pasti kita menyesal atau macam mana Bu? Menyesal gak kita Bu terbuang nasi itu tadi? Menyesal, itulah efek mubazir. Jadi setiap orang itu membuang-buang pasti dia dalam pikirannya akan menyesal. Itu salah satu faktor. Jadi orang yang tidak yang sifatnya mubazir itu termasuk orang yang tidak mengetahui ajaran agama Islam. Yang kedua, orang yang faktornya penyebab sifat boros mubazir itu kadang-kadang lingkungan yang membesarkan. Kadang ada di satu lingkungan itu ada orang kaya Bu. Jadi karena dia dibesar-besarkan, maka sifat dia itu kayak dokter keterlaluan. Ya enggak Bu? Ada enggak dialami di daerah kita? Pasti ada. Karena dia dibesar-besarkan di tetangganya, dibesar-besarkan dia karena dia orang kaya, maka terjadilah sifat mubazir kepadanya. Apa contohnya Bu? Mungkin karena dia orang kaya, bajunya setiap minggu beli, kadang nggak dipakai, itu kan mubazir. Nah, itu salah satu pengaruh dibesar-besarkan orang. Jadi kalau kita beriman, walaupun orang memuji kita sebagai orang orang yang kaya, jangan kita terpengaruh. Ingatlah kepada Allah supaya kita tidak termasuk golongan yang mubazir tersebut. Yang ketiga juga faktornya ada tidak menyadari tabiat kehidupan dunia. Tidak menyadari dunia ini apakah lama apa sebentar. Kadang kan kita nggak tahu semuanya mau dibeli. Kadang-kadang hal lain yang penting tidak kebelit lagi gara-gara tadi mubazir jadinya. Jadi sifatnya menjadi ria. Karena ini juga bisa menyebutkan seseorang berbuat boros. Jadi boros jadinya jatuhnya ke mubazir. Yang keempat, berteman dengan orang yang boros itu sudah jelas terpengaruh ya Bu ya. Itu buat pengaruhnya tuh Bu. Kalau teman ini beli HP Android, kita tidak sabar lagi mau beli. Padahal ekonomi kita nggak semacam dia. Itu tidak boleh, itu kita atasi. Karena masing-masing itu udah ada porsi rezekinya. Jadi tidak boleh diikutin. Itu kata setan tuh Bu, jangan diikutin. Nah, itu akibat faktor sifat tercela tersebut. Jadi karena berteman dan bergaul dengan orang yang boros, maka perilaku kita bisa terpengaruh. Jadi jangan Bu ya. Selanjutnya juga suka pamer dan membanggakan diri. Itu termasuk orang mubazir tuh Bu, sifat tercela. Apa contohnya Bu? Orang pamer itu pasti barang yang dipamer nggak mungkin barang lama karena orang itu dia. Jadi sifat seperti itu juga termasuk sifat yang tercela. Maka Allah tidak menyenangi sifat tersebut, dan yang jelas sifat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang selanjutnya yaitu sifat faktornya meniru dan ikut-ikutan. Jadi kita menengok, jangan asal ikut saja. Boleh kita ikuti kalau itu memang jalur kita. Jadi kalau rasanya tak terikut, gak usah diikuti. Itu termasuk juga mubazir, karena dalam ekonomi itu gak sama. Kadang orang penghasilannya banyak, kadang orang penghasilannya hanya cukup untuk 1 bulan saja. Kalau kita terpengaruh dengan orang yang banyak itu tadi, yang cukup itu tentu akan kekurangan. Dan juga kita contohnya bersedekah lah dulu Bu. Bersedekah boleh berlomba, tetapi tengok pula keadaan kita. Kalau hanya uang 50.000 di tangan, menengok orang 50.000 berinfak, kita kasihkan 50.000, nanti kita makan apa? Itu tidak boleh. Itu sama juga dengan sifat tercela. Jadi termasuk juga boros dan mubazir. Jadi diukur. Walaupun itu sedekah dibolehkan untuk berlomba-lomba, tapi berlomba-lomba itu dikondisikan juga keadaan kita. Nah, jadi mungkin kita di sini tidak ada termasuk sifat yang seperti itu. Sebenarnya bentuk-bentuk perilaku boros dan mubazir sangatlah banyak. Semoga Allah memelihara kita dan seluruh kaum muslimin dijauhkan dari segala sifat yang tercela tersebut. Mudah-mudahan apalagi majelis taklim uswatun hasanah selalulah hendaknya istiqomah dan dijauhkan dari sifat tercela tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Kami mohon maaf bila banyak hilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.